wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang mulia, bersyukur kita kehadirat Allah dengan limpahan rahmat dan barakah. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita, salat tarawih kita, sujud kita, rukuk kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan seluruh amal-amal kita. Dan sebagaimana janji dari Rasulullah SAW bahwa amal ibadah orang-orang yang berpuasa itu, apabila ibadahnya ibadah wajib, maka akan dilipat gandakan dengan 70 kali lipat. Dan apabila amal ibadahnya adalah amal ibadah sunnah, maka akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala amal wajib. Dan insyaallah bulan Ramadan, bulan kemurahan, bulan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa kita manfaatkan untuk menggeladi diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang selalu dekat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah. Dan itulah kejayaan, keselamatan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang hakiki dalam hidup kita, dunia ini sampai dengan akhirat nanti. Kita akan membahas mengenai masuknya bulan Ramadan. Ya, kemarin waktu malam Jumat ada tim Ru'yatul Hilal dari Kementerian Agama, ya, maka kita sedikit menyinggung berhubungan dengan masalah Ru'yatul Hilal, ya, melihat dari bulan sabit yang merupakan tanda masuknya bulan Ramadan, atau juga tanda masuknya bulan Syawal dan habisnya bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, summu li ru'yatihi, ya, waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal, ya, melihat bulan sabit, dan juga berbukalah puasa kamu dengan melihat hilal. Artinya ditandainya, salah satu ditandainya masuknya bulan Ramadan apabila tampak hilal, ya, di atas permukaan langit pada tanggal akhir di bulan Sya'ban. Ada dua hal yang kita akan bahas di sini. Wujub shaum Ramadan, yajibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Wajib untuk kita menjalankan puasa Ramadan apabila terjadi salah satu dari 5 kondisi. Salah satu dari 5 kondisi ini, maka kita wajib menjalankan puasa Ramadan alias sudah masuknya bulan Ramadan. 2 perkara itu adalah umum, artinya berlaku untuk satu negeri, ya, satu negara. 2 perkara, yaitu kenapa? Karena setelah terjadi kondisi tertentu akan menjadi keputusan pemerintah. Dalam hal zaman dulu keputusan qadhi, ya, atau keputusan yang berwenang. Kalau dalam Indonesia adalah keputusan Menteri Agama sebagai selaku pemerintah yang mengurusi urusan keagamaan. Maka apabila terjadi 2 perkara ini kemudian diputuskan oleh Kementerian Agama, maka wajib satu negeri berpuasa, ya, wajib satu negara berpuasa. Kemudian 3 perkara, ya, wajib menjalankan puasa secara pribadi. Apabila terjadi
3 kasus yang nanti akan disebutkan, maka orang yang mengalami salah satu dari 3 perkara ini, dia wajib puasa secara pribadi walaupun belum ada pengumuman dari pihak pemerintah. Adapun yang menjadi keputusan hakim atau pemerintah, salah satu dari 2 perkara ini yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang pertama adalah biistikmali Sya'bana 30 yauman. Apabila bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari. Kita kemarin sudah membahas bahwa bulan Hijriyah itu, ya, bulan Islam, bulan yang berpedoman dengan hitungan bulan, ya, hitungan bulan, namanya adalah bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah. Itu jumlah hari-harinya di dalam tiap-tiap bulan hanya salah satu 2 pilihan. Kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Jadi tidak ada seperti bulan Masehi, Februarinya jumlahnya 28 hari. Ya, macam itu tidak ada. Kalau di dalam bulan Hijriyah, kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Dan tidak ada juga tanggal 31. Ya, tanggal 31 tidak ada. Tidak ada pula tanggal 28, habis tanggal 28, kemudian pindah bulan, tidak ada. Ya, kalau tidak 29 ya 30 gitu. Kalau dalam hitungan biasa tidak berhubungan dengan ibadah, biasanya bulan ganjil itu jumlah harinya 30. Bulan genap jumlah harinya 29. Bulan Muharram namanya. Bulan Muharram itu kan bulan ke-1, berarti bulan ganjil. Jumlah harinya 30. Kemudian bulan Safar itu adalah bulan kedua, bulan genap berarti. Maka jumlah harinya adalah 29. Kemudian bulan Maulid, bulan ketiga Rabiul Awal, maka jumlah harinya adalah 30. Begitu, 29, 30, 29, 30 gitu. Kecuali kalau bulan Ramadan dan juga bulan Syawal dan juga bulan Dzulhijjah karena berhubungan dengan haji, Syawal berhubungan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri, kemudian Sya'ban dan Ramadan berhubungan dengan puasa, maka tidak bisa menjadi pedoman hitungan 29 dan 30 ganjil 30, kemudian genapnya 29, tidak seperti itu. Tetapi yang menjadi pedoman adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Maka tadi ini diterangkan apabila Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka bisa dipastikan besok adalah tanggal 1 Ramadan. Karena tidak mungkin ada tanggal 31 kan? Kalau Sya'ban sudah sempurna 30, ya, hitungan bulan Sya'ban sempurna 30, maka pasti besok adalah Ramadan, tidak ada ragu-ragu lagi. Maka dalam itu seluruh negara, seluruh penduduk harus berpuasa, karena otomatis akan diputuskan pemerintah, karena Sya'ban sudah 30, maka diputuskan bahwa besok hari adalah tanggal 1 Ramadan. Begitu. Kalau kasus yang kemarin yang baru saja kita alami, itu jumlah Sya'bannya 29. Jadi hari Kamis tanggal 23 April kemarin, ya, hari Kamis tanggal 23 April 2020 itu adalah tanggal 29 Sya'ban. Maka tanggal 24 April ada 2 kemungkinan. Bisa itu adalah 30 Sya'ban, bisa pula ya 1 Ramadan. Tergantung apakah ada yang melihat hilal
dari tempat-tempat titik-titik yang ditentukan, ya, yang kira-kira menurut penglihatan ilmu falak akan muncul di bagian belahan bumi sebelah barat, kanan atau kiri. Nah, maka dibuat melihat titik-titik untuk melihat. Ternyata terlihatlah bulan pada tenggelamnya matahari, ya, tenggelamnya matahari terakhir tanggal 23 kemarin, yaitu 29 Sya'ban, terlihat hilal. Maka diputuskanlah oleh pemerintah bahwa tanggal 24 April hari Jumat adalah bulan 1 Ramadan. Kalau yang pertama tadi, apabila bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka sudah dipastikan besok hari adalah tanggal 1 Ramadan. Kemudian kasus yang kedua, bi ru'yatil hilal bi syahadati adli syahadah. Ya, ada seorang yang melihat hilal. Ya, ada seseorang yang melihat hilal. Yang melihat itu siapa? Orang yang adil, yang bisa menjadi saksi, ya. Ada adil di dalam hukum fikih itu, ada namanya adlul syahadah dan adlul riwayah. Adlul syahadah adalah orang yang adil dan dia yang langsung melihat, ya, menjadi pelaku yang melihat, gitu ya. Bukan berita dari orang lain, tapi dia adalah orang yang langsung melihat, dan orang itu adalah orang yang bisa dipercaya. Ya. Siapakah al-ahlu syahadah? Adalah orang yang memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, harus laki-laki. Kriteria yang kedua adalah orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian kriteria yang ketiga, orang itu sudah rosyidan. Rosyidan itu orang itu sudah dewasa dan berakal, dan juga sudah bisa memiliki tanggung jawab. Rasyid namanya. Zamuru'ah, kemudian memiliki kehormatan, memiliki harga diri. Memiliki harga diri. Kalau orang yang memiliki kehormatan itu di satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Ada daerah yang menjaga kehormatannya sangat tinggi, ya, gitu ya. Contohnya mungkin di negeri Hadramaut, di Tarim, kalau beliau-beliau yang dari kalangan ulama, ya, kalangan ulama atau kalangan santri, gitu ya, para ulama-ulama Tarim itu memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat itu tinggi. Jadi kalau sampai beliau berada di Tarim, kemudian duduk di warung kopi, ya, duduk di warung kopi, ngopi di jalan, itu sudah jatuh kehormatannya. Maka orang itu sudah tidak lagi memiliki muru'ah, sudah tidak lagi muru'ah. Kenapa? Dia ini terkenal di kalangan ulama, ya, katakanlah di kalangan ulama, dan keluarganya ulama kok ngopi di pinggir jalan, ya. Kalau di Indonesia mungkin biasa, ya, ulama ngopi itu di pinggir jalan, duduk di warung kopi, mungkin barangkali di daerah tertentu biasa. Tapi kalau di Tarim sudah keluar dari muru'ah itu. Ya, maka satu negeri satu dengan yang lain itu dalam penjagaan muru'ah ada uruf, artinya menurut kebiasaan yang ada. Kemudian yaqdon, orang itu adalah orang yang tidak tidur, ya. Jadi artinya dia melihat secara nyata, gitu. Kemudian bisa berbicara, bisa mendengar, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat. Nah,
dan orang itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak pula menjalankan dosa kecil yang berterus-terusan. Dan orang itu ketaatannya banyak, ya, ketaatannya banyak, melebihi daripada dosanya. Nah, ini syarat-syaratnya memang adlu syahadah seperti ini luar biasa. Nah, kalau ada seseorang yang pelaku langsung melihat hilal kriteria yang seperti ini, laki-laki, merdeka, rasyid, punya muru'ah, tidak pernah berbuat dosa besar, tidak terus-terusan melaksanakan dosa kecil, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, ya, dan melihatnya secara sadar, ya, maka orang ini memberitakan halnya bahwa dia melihat kepada pemerintah, ya, maka pemerintah wajib menerima berita, kemudian pemerintah menjadikan sebagai landasan dasar untuk memutuskan bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan. Ya, besok adalah tanggal 1 Ramadan. Sebagaimana yang dikerjakan di Indonesia, apabila ada salah satu titik yang dipasang 23 titik di seluruh Indonesia ini, ada salah satu titik saja ada yang menyaksikan adanya hilal, maka bisa dijadikan sandaran oleh pemerintah bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan. Tetapi kalau tidak ada yang melihat, dari 23 titik yang dipasang-pasang itu tidak melihat, maka disempurnakanlah Sya'ban 30, ya, disempurnakan Sya'ban 30 tambah 1 hari lagi, baru nanti lusanya tanggal puasa tanggal 1 Ramadan gitu. Dan menurut ulama bahwa penglihatan itu tidak boleh menggunakan alat, tidak boleh menggunakan teleskop, ya, alat teropong untuk melihat. Bolehlah untuk melihat menggunakan alat atau teleskop itu hanya sekedar untuk memastikan dulu, setelah pas kelihatan baru dilepas alatnya, kemudian dilihat dengan mata telanjang, ya, dilihat dengan mata telanjang. Kalau kelihatan dengan mata telanjang dan disaksikan betul, maka itu bisa menjadi sebagai dasar adanya hilal. Wa mana ala sabilil umum ay yajibu shaum ala jami'i ahli tilkal baldah wa man wafaqahum fil matla'il tulu'i syams wa ghurubiha indal Imam Nawawi wa indal Imam Rafi'i yajibu ala kulli baladin la tab'udu anha masafatal qasr wa hiya 82 km. Jadi yang disebutkan bahwa ala sabilil umum artinya menjadi keputusan secara umum adalah harus berpuasa pada seluruh penduduk negeri itu, ya, atau negeri yang lain yang memiliki matlak bulannya sama. Artinya kalau negeri jiran, ya, negeri jiran macam kelihatan di Kalimantan Barat, otomatis orang Malaysia yang di dekat situ sebagai perbatasan, maka juga harus berpuasa, ya, harus berpuasa. Kalau kelihatan di satu tempat yang berdekatan, negeri yang lain pun juga harus berpuasa. Begitu. Kalau Anda Imam Al-Rafi'i, negeri yang masih dalam lingkungan 82 km, maka mereka wajib untuk menjalankan ibadah puasa mengikuti daerah yang sudah kelihatan tadi. Kalau negeri Indonesia dengan luas wilayah yang begitu luas dan memiliki satu komando hukum, maka cukuplah satu tempat kemudian kelihatan, maka boleh diputuskan oleh pemerintah karena dalam satu hukum untuk mengikuti puasa keseluruhannya. Kemudian
kasus yang kedua adalah ala sabilil khusus. Ya, ala sabilil khusus adalah berpuasa secara pribadi. Ya, berpuasa secara pribadi. Kapan harus menjalankan puasa secara pribadi? Satu, biru'yati hilal fi haqqi man min ra'ahu wa in kana fasiqan. Apabila ada satu orang ya secara pribadi dia menyaksikan bulan sabit di akhir Sya'ban tanggal 29 akhir ya, kemudian waktu maghrib ada seseorang melihat hilal, sedang dia adalah orang yang fasik ya, bukan orang yang adil tadi itu. Betul-betul dia dengan mata kepalanya dia melihat hilal pada posisi yang pas ya, maka orang ini wajib berpuasa. Orang ini wajib berpuasa walaupun belum ada pengumuman dari pemerintah atau pemerintah mengumumkan tanggal masih belum puasa, sekarang besok adalah tanggal 30 Sya'ban namanya, belum puasa lagi, tapi orang ini benar-benar dia melihat hilal, maka bagi khusus pribadinya dia wajib menjalankan puasa ya, walaupun orang-orang lain belum puasa. Kenapa? Karena dia sendiri melihat. Nah, dengan sabda Rasulullah, berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal. Kemudian yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal wa fihi tafsil, yaitu ada berita adanya seseorang yang melihat hilal. Ya. Dan dalam hal ini sumber berita kita bahas. Idza kana al-mukhbir mawthuqan bihi wajib shaum. Apabila sumber berita yang memberitakan bahwa bahwa saya melihat hilal dan orang ini bisa dipercaya, ya, orang ini adalah kredibel. Ya, dia bukan orang yang suka main-main, bukan suka jenaka, tapi orang ini adalah memang jujur, dari orang yang memiliki keterhormatan, bisa dipercaya, maka wajib orang yang mendengarkan berita itu dia wajib berpuasa. Sawa'an kana aw ka'a fi qalbihi sidquhu am la. Itu sama saja ketika kita mendengar berita dari seseorang yang bisa dipercaya, apakah hati kita yakin dengan berita seseorang ini atau hati kita ragu-ragu terhadap berita ini, sama saja, tetap kita wajib berpuasa. Ya, tetap kita wajib berpuasa dengan berita seseorang bahwa dirinya telah melihat hilal, ya, atau terjadi penglihatan hilal, seorang ini adalah orang yang bisa dipercaya, maka orang yang mendengar berita ini wajib dia berpuasa, baik dia yakin kebenarannya terhadap berita ini atau tidak, asalkan sumber berita dari orang yang dipercaya, maka orang itu wajib berpuasa. Wa amma idza kana ghairu mathuqan bihi fala yajibu sum'i illa idza waqa'a fi qalbi sidquhu. Adapun apabila sumber beritanya dari seseorang yang tidak kredibel, ya, sumber beritanya ini dari seseorang yang tidak dipercaya, ya, ini orang tampilannya, keadaannya, ya, kondisinya tidak kredibel, artinya tidak bisa dipercaya. Nah, itu gimana? Kalau ketika orang itu memberitakan sedang dalam hati kita meyakini kebenaran, walaupun orangnya kurang bisa dipercaya, tapi kita yakinlah dengan berita itu karena dia menceritakan begini-begini. Ketika kita yakin terhadap kebenaran berita tersebut, maka kita wajib berpuasa. Tetapi apabila kita ragu-ragu, maka ya kita tidak wajib berpuasa. Jadi berita dari seseorang itu dibagi dua tadi dia. Kalau orangnya itu adalah orang yang dapat dipercaya, maka kita wajib berpuasa, baik kita ini muncul dalam batin kita rasa kepercayaan atau rasa keraguan-keraguan, tetap kita wajib berpuasa. Apabila sumber berita, yang kedua adalah apabila sumber berita
Jadi seseorang yang tidak bisa dipercaya, kurang yakin kita dengan orang tersebut, tetapi ketika kita mendengar berita itu, muncul dalam hati kita rasa kebenaran dalam berita itu, maka kita wajib berpuasa. Tapi apabila tidak muncul hal itu, maka kita tidak wajib berpuasa. Kemudian kasus yang ketiga, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man istabah alaihi dzalik ka sima'il midfa' al-mu'tad atau bi ra'yatin nar. Yang ketiga adalah dengan berprasangka, datangnya bulan Ramadan dengan berijtihad. Ya, berprasangka datangnya bulan Ramadan dengan berijtihad. Atau juga bisa dengan di daerah-daerah tertentu itu, apabila datang bulan Ramadan itu ditandai dengan dibunyikan meriam. Zaman dulu ada meriam atau ada mercon yang besar yang dihidupkan di Masjid Agung, ya. Ada mercon besar dihidupkan di Masjid Agung. Apabila mercon itu berbunyi, dentuman mercon atau dentuman meriam sebagai tanda datangnya Ramadan, kemudian orang itu dengar, sedang dia berada di penjara, ya, berada di penjara yang tidak ada berita tentang Ramadan, penjara bawah tanah umumnya, tapi dia dengar dentuman meriam, maka dia boleh menyangka, oh itu adalah meriam yang biasanya, atau mercon yang begitu besar itu adalah biasanya muncul bulan Ramadan, maka dia boleh berijtihad menyangka, kemudian dia wajib berpuasa, ya, wajib berpuasa. Itulah 5 perkara, ya, yang menjadi tanda masuknya bulan Ramadan. 2 sebagai tanda secara umum yang berlaku untuk satu negeri, kemudian 3 berlaku untuk secara pribadi-pribadi. Ya. Kemudian ada beberapa masalah yang kita bisa ambil pelajaran. 1, Soma rajulun 30 yauman biqauli man i'taqada sidqahu. Seseorang telah berpuasa 30 hari, ya, dari sumber berita yang dia yakini kebenarannya. Fahal yajuzu lahu al-fitr ba'da an yasuma 30 yawman wa illam yaral hilal. Apakah orang itu boleh untuk berbuka puasa, ya, walaupun dia tidak melihat bulan pada akhir Ramadan? Maka jawabnya, yajuzu al-fitr indal ramli khufyah, maka dibolehkan. Al-Imam Ramli mengatakan boleh dia tidak berpuasa tapi secara sembunyi-sembunyi. Wa 'inda Ibnu Hajar la yajuz, tidak boleh. Li'anna dzalika laisa bihujjatin syar'iyyah, karena bukan menjadi hujah, ya, secara syariat. Bi khilaf ikhbar al-'adl wa qad sama ihtiyatan. Lain halnya apabila itu ada khabar dari seorang yang adil, fa wajaba alaihi imsaku ihtiyatan, maka wajib baginya untuk menahan, tidak berbuka puasa secara ihtiyat, kehati-hatian. Kasus ini maksudnya gini, jadi seseorang secara pribadi dia melakukan puasa gara-gara ada sumber berita yang dia bisa percaya, ya. Jadi ada sumber berita yang mengatakan kepada dia bahwa hari ini adalah tanggal 1 Ramadan karena ada seseorang yang melihat hilal, ya, dan orang itu bisa dipercaya,
dan orang yang berbicara ini adalah memang orang kredibel, namanya ustadz atau habib, memang orangnya ngerti, ya, bisa dipercaya omongannya, maka murid-muridnya mempercayainya, akhirnya murid-muridnya pada puasa. Setelah dia puasa, berjalan sampai 30 hari. Ya, berpuasa sempurna 30 hari. Setelah sempurna 30 hari, apakah besok dia melaksanakan Idul Fitri tanggal 1 Syawal, karena sudah sempurna 30 hari, berarti besok adalah tanggal 1 Syawal. Tapi ternyata di negeri tersebut belum ada keputusan dari pemerintah tanggal 1 Syawal, ya. Karena orang tadi berpuasa atas pedoman sumber berita yang dipercaya, tidak berpedoman kepada pengumuman pemerintah. Dan dia lakukan puasa sudah sempurna 30 hari. Setelah sempurna 30 hari, besok apakah dia berbuka puasa karena dianggap bahwa besok adalah tanggal 1 Syawal. Padahal belum ada pengumuman dari pemerintah. Itulah kasusnya seperti itu. Maka berbeda pendapat. Kalau Imam Romli mengatakan boleh dia berbuka puasa, tapi jangan nampak orang. Jangan nampak orang bahwa dia berbuka puasa, ya. Tapi dia, karena dia sudah 30 hari, sempurnalah puasanya dia, tidak ada 31 kan, maka dia boleh berbuka puasa di rumah saja, ya. Tetapi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan dia tidak boleh berbuka, dia tidak boleh berbuka, dia tetap menganggap dirinya berpuasa untuk besok. Kenapa? Karena memang belum ada pengumuman pemerintah bahwa besok adalah tanggal 1 Syawal. Maka dia tetap berpuasa, kehati-hatian. Kalau memang berita yang diterima kemarin itu ternyata adalah salah, begitu. Dia harus ngikutin pengumuman dari pemerintah, gitu. Kemudian kasus yang kedua, masalah yang kedua. Lau safara rajulun min baladihi akhir yaum min Sya'ban muftiran li adami ra'yatil hilal ila biladin akhar. Apabila seseorang, ya, ada seseorang dia musafir, melaksanakan berpergian dari satu negeri, ya, di satu negeri di mana negerinya itu ketika dia keluar dalam berpergian itu sudah sempurna 30 Sya'ban, ya, sudah sempurna 30 Sya'ban. Maka ketika dia musafir, ya, pada tanggal 30 Sya'ban itu dia musafir, dia tidak dalam keadaan puasa, ya. Karena apa? Karena memang negerinya belum ada pengumuman puasa. Maka dia pergilah perjalanan. Wajada ahlaha sa'imin wa huwa muftirun famal hukum. Sampai di negeri yang lain tersebut, karena dia naik pesawat, sampai di negeri yang dia tuju itu, ternyata negeri yang lain itu mereka pada puasa, ya, mereka pada puasa. Bagaimana hukumnya? Au bil akas, ataupun sebaliknya, dia berpuasa, namanya dia dari Indonesia sudah ada pengumuman puasa, maka dia berpuasa. Pergilah dia menuju ke satu negara, mau ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Brunei, ya, atau ke India yang perjalanannya 4 jam saja kan. Ternyata sampai di negeri jiran itu orang-orangnya tidak puasa, padahal dia puasa. Sampai di negeri jiran orangnya berpuasa. Bagaimana hukumnya itu? Jadi bisa orang di Indonesia belum ada pengumuman pemerintahnya, dia tidak berpuasa, ya. Berangkatlah dia ke Brunei. Sampai di Brunei, orang-orang Brunei sudah berpuasa.
Atau sebaliknya, dia datang ke Indonesia, dia berada di Indonesia dalam keadaan puasa, karena memang sudah ada pengumuman pemerintah. Berangkatlah dia ke Brunei. Sampai di Brunei ternyata belum ada pengumuman pemerintahnya, maka orang-orang Brunei tidak berpuasa. Bagaimana ini? Nah, ini jawabannya. Idza wajadahum sha'imin wajib alaihi muwafaqatuhum. Apabila ditemui di negeri yang dimana dia datang ternyata mereka berpuasa, maka kita wajib untuk imsak, ya, maka wajib kita untuk imsak, memperlakukan diri kita seolah-olah kita puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul dengan istri, ya. Kita ikut imsak sebagaimana penduduk negeri tersebut. Wa idza wajadahum muftirin fayuftiru 'inda ramli. Sebaliknya, ketika kita berpuasa dari negeri kita dan datang di negeri yang lain, negeri lain mereka tidak berpuasa, maka Imam Romli mengatakan maka kita juga ikut berbuka, ikut tidak berpuasa, kita batalkan puasa kita, ikut penduduk negeri itu. Wala yuftiru 'inda Ibnu Hajar. Tapi kalau Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak boleh membuka puasanya. Lianna saumahu i'tamada ala yakinin ra'yati falam yajuz lahu mukhalafatuhu bi mujarrati wusuli ila baladil akhar. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan dia tetap harus berpuasa. Karena apa? Karena puasanya dia didasarkan atas pengumuman dari pemerintahnya atau didasari atas melihat hilal, ya, melihat hilal yang ternyata, maka dia tetap berpuasa walaupun datang di negeri tersebut mereka pada belum berpuasa. Kemudian kasus yang ketiga, law safara rajulun min baladi akhir yaumin min Ramadan sa'iman li adami ra'yati hilal aw kana muftiran li ra'yati hilal ila baladin akhar wajada ahlaha muftirina wa huwa sha'im aw wajada sha'imina wa huwa muftir, famal hukum? Nah, ini sekarang kasus di akhir Ramadan. Kalau yang tadi yang saya katakan kasus di awal Ramadan, tapi sekarang ini kasus di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, ya, di akhir Ramadan orang itu puasa. Orang itu puasa. Ya, orang itu puasa. Karena apa? Karena di negerinya belum ada yang melihat hilal, maka dia puasa. Datanglah dia menuju ke negeri lain. Ternyata sampai di negeri lain, orangnya sudah Idul Fitri, ya, orangnya sudah tidak berpuasa lagi. Karena di situ orang sudah melihat hilal, gitu. Atau sebaliknya, dia dalam keadaan tidak berpuasa. Dia dalam keadaan tidak berpuasa. Ya. Berjalanlah ke satu negeri, ya, di akhir Ramadan ini. Ternyata di negeri itu orang-orangnya masih puasa. Orang-orangnya masih puasa. Bagaimana itu hukumnya? Fi kiltal halataini yajib alaihi muwafiquna 'alal asah li'annahu sara minhum. Ya, untuk kasus di akhir Ramadan ini, dia yang paling muktamad pendapat ulama, dia harus mengikuti mengikuti negeri yang dimana baru saja dia datang, karena dianggap dia sudah menjadi bagian dari negeri tersebut. Artinya begini, di akhir Ramadan kita puasa, kita masih dalam keadaan puasa. Memang belum ada berita 1 Syawal, maka kita puasa. Saat itulah kita berjalan ke Malaysia. Sesampai di Malaysia, ternyata orang Malaysia sudah Idul Fitri. Bagaimana? Maka kita harus ikut Idul Fitri. Kita ikut batalin puasa, kita ikut Idul Fitri bersama mereka. Karena kita dianggap sudah menjadi sudah ikut dari golongan orang-orang Malaysia. Sebaliknya, kita di Indonesia, kita dalam keadaan tidak puasa.
kita dalam keadaan tidak puasa. Memang di sini sudah ada pengumuman hari raya, kemudian kita berjalan menuju ke Malaysia. Sampai di Malaysia ternyata orang-orang Malaysia belum Idul Fitri, mereka masih puasa. Ya, maka dalam kondisi seperti itu kita harus imsak. Kita harus imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul istri. Kita memperlakukan diri kita sebagaimana orang yang berpuasa, yang mengikuti apa yang terjadi di negeri tersebut. Itulah kasus-kasus yang masalah-masalah yang terjadi, yang bisa insya Allah kita ambil pelajaran. Sampai di sini dulu pelajaran kita, dan insya Allah besok kita akan sampaikan tentang sunnah-sunnah di dalam kita menjalankan puasa Ramadan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan mengenai hal-hal ini, dipersilahkan. Monggo, silakan yang mau bertanya. Bisa chatting atau langsung membuka speaker untuk komunikasi langsung dengan Habib. Monggo. Apalagi nulis mungkin. Pagi ini yang bergabung cukup banyak, Bu. Alhamdulillah. Ada berapa yang tercatat situ? 37, Bu. 37, Alhamdulillah. Apa yang anak ini online kan Facebook dari Jakarta juga, Mak. Ini ada dari Wonogiri juga. Banyak yang dari luar juga. CMR Solo. CMR Solo, insyaallah. Yeah. Mas Tony. Monggo, apakah ada yang perlu ditanyakan ke Habib? Kalau tidak ada ya kita tutup dulu. Nah, ini dulu kan. Ketik lebih ada dua, Bu. Perbedaan puasa dan hari raya antara NU dan Muhammadiyah yang terjadi di Indonesia seperti apa itu? Ya, ini sering terjadi ya. Orang-orang NU itu biasanya mengikuti metode ru'yah. Yang mengikuti metode ru'yah, kemudian orang NU selalu menyandarkan pengumuman dari pemerintah. Dan pemerintah juga menjadi pengambilan hukumnya, pemerintah juga secara ru'yah. Ya, karena mengambil hadis Rasulullah SAW bahwa sumu li ru'yati. Jadi dasarnya itu adalah ru'yah. Berpuasalah kamu dengan melihat. Kalau melihat, ya puasa. Kalau tidak melihat, karena terjadi mendung ya. Terjadi mendung, wa in ghumma alaikum wa atimmu 30 yauman. Apabila terjadi mendung, tidak terjadi melihat, ya, maka sempurnakan hari itu 30 hari, maka barulah besoknya puasa. Gitu. Kalau itu pedoman NU biasanya mengikuti apa yang menjadi pengumuman pemerintah. Sedang Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah tidak mengikuti ru'yah. Ya. Yang jadi pedomannya adalah hisab. Hisab itu adalah perhitungan dengan ilmu falak. Maka Muhammadiyah jauh-jauh hari biasanya sudah mengumumkan, ya, jauh-jauh hari sudah mengumumkan bahwa Ramadan tahun ini jatuh tanggal sekian, Syawal
tanggal 1 Syawal jatuh tanggal sekian, sudah diumumkan. Kenapa kok jauh-jauh hari sudah diumumkan? Karena sudah bisa dihitung melalui ilmu falak. Posisi hilal ya dalam perhitungan ini berada di sekian derajat, itu bisa dihitung. Nah, tapi kalau NU mereka pakai hisab juga, pakai hisab dalam arti dia sudah menjadi hisabnya menjadi patokan saja bahwa hilal pada tanggal sekian-sekian ketinggiannya sekian-sekian derajat, maka akan bisa dilihat pada tanggal sekian. Kemudian dibuktikan untuk dilihat, ya, dilihat. Tapi kalau ternyata tidak dilihat karena terjadi mendung dan sebagainya, apakah orang NU berpedoman dengan hisabnya? Tidak. Dia tetap kalau tidak bisa dilihat, walaupun derajat hilalnya sudah bisa terlihat semuanya, dia tetap mengikuti pengumuman dari pemerintah. Perbedaannya seperti itulah, terus kita bagaimana kita? Kalau saya berpendapat kita mengikuti saja pengumuman dari pemerintah kita. Ya, yang paling tepat ya kita mengikuti pengumuman dari pemerintah kita, karena pemerintah itu dia bermusyawarah, berembuk untuk menentukan. Jadi rembukan dari berbagai macam ormas, kemudian ditentukan secara kehati-hatian. Kalau memang terlihat, ya akan diputuskan untuk puasa. Kalau tidak terlihat, biasanya tidak diputuskan untuk berpuasa. Maka kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Dan kebanyakan di negeri-negeri seperti di Arab Saudi, di Yaman, ya di Oman, semuanya mengikuti adalah keputusan dari raja. Dan raja punya tim, ya, punya tim fatwa dari kalangan ulama, sebagaimana di Indonesia juga punya tim dari kalangan Departemen Kementerian Agama, ya, maka mengikuti keputusan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Dan ini jauh lebih akan menyatukan, ya, umat dan tidak membuat kebingungan. Saya berharap pemimpin-pemimpin ormas-ormas besar di Indonesia ini lebih mementingkan persatuan dan kesatuan, dan tidak membingungkan umat. Itu lebih harus dijaga. Saya lebih berpendapat seperti ini. Kita ikut saja keputusan dari pemerintah, supaya apa yang jadi keputusan itu seluruhnya diikuti oleh penduduk negeri tersebut. Toh keputusannya pemerintah tidak gegabah. Keputusannya pemerintah pun bermusyawarah dan berembuk, menghadirkan berbagai macam ormas yang besar untuk dijak rembukan. Kemudian diputuskan. Nah, keputusan itulah kita ikuti bersama. Dan kalaupun namanya ada seorang yang ahli hisab, ya, kemudian dia berpendapat bahwa keputusan pemerintah dianggap tidak tepat karena hisab dia sudah waktunya bisa dilihat, sudah sekian derajat posisi hilal, maka bisa dilihat. Tapi kok tidak kelihatan, kemudian diputuskan tidak puasa, dan dia yakin terhadap hisabnya itu, walaupun dia tidak melihat, hanya hisab saja, ya dia puasa secara pribadi saja. Jangan terus diumbar di media-media massa bahwa dia puasa, ormasnya dia puasa, ya, maka ini akan menjadi kebingungan. Kalau kita lihat di daerah, banyak loh terjadi perpecahan, ya. Di sini sholat Idul Fitri, di sini yang sebagian lagi separuhnya masih puasa. Ya, selesai sholat Idul Fitri, terjadi beberapa daerah itu cibir-cibir bibir, ya, omong-omongan, bicara-bicara yang kurang enak.
padahal sama-sama umat Islam dan sama-sama menjalankan ibadah. Kenapa? Karena yang satunya mengikuti pimpinan ormasnya yang mengumumkan begini sudah Ramadan, sudah Idul Fitri, yang kelompok lain mengikuti pengumuman pemerintah yang belum Id, akhirnya umat ini bingung. Ya, daripada umat bingung, toh kita kalau mengikuti keputusan pemerintah pun tidak salah. Ada dasar hukum yang sebagaimana dilakukan di negeri-negeri Islam yang lain, gitu ya. Yang kedua ini kelihatannya nadanya sama. Kalau posisinya tidak sama dalam satu wilayah, yang satu golongan sudah hari raya dan yang lain belum hari raya, sama tadi ceritanya, Bu. Iya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Ya. Apabila seorang wanita ragu apakah ia telah suci dari haid atau nifas sebelum datang fajar, maka apakah ia diharuskan berpuasa? Jadi begini, perempuan yang haid, ya, perempuan yang haid atau yang nifas, dia harus yakin bahwa dirinya benar-benar bersih, barulah dia dibolehkan untuk berpuasa. Karena kalau dia masih dalam keadaan ragu apakah dia masih haid atau masih nifas, kemudian dia berpuasa padahal masih dalam keadaan keraguan, maka keraguan yang demikian ini justru puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Karena syarat orang berniat itu harus yakin benar-benar kondisi dan posisi dia adalah benar di dalam menjalankan ibadah. Ya, posisinya, dan bagaimana benar dia jalankan ibadah atau boleh dia menjalankan ibadah apabila benar-benar dia telah suci. Jadi gini, wanita yang haid biasanya dia tahu hitungan yang pasti. Saya ini biasanya 7 hari. Haid saya sudah sekian tahun itu 7 hari. Nah, maka dia yakin betul bahwa hari ke-8 dia sudah bersih. Nah, posisi bersihnya itu malam hari. Hitungan ke-7 pas malam hari. Maka dia wajib untuk meniatkan puasa untuk besok pagi. Walaupun maghrib di malam hari itu masih kotor dikit ya, makanya masih kuning gitu. Tapi dia yakin bahwa nanti malam, tengah-tengah malam dia akan suci, bersih. Maka dia boleh dalam posisi walaupun belum mandi, ya, di maghrib itu dia meniatkan puasa untuk besok pagi. Ya, dia niatkan puasa untuk besok pagi karena dia yakin bahwa dia sudah bersih. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, ada orang wanita nih haidnya dia tidak teratur. Kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 9 hari, kadang 10 hari, mengikuti kondisi ya. Mungkin ada stresnya kadang-kadang, sehingga dengan stresnya itu perubahan hormon, atau mungkin orang itu karena KB, ada pasang spiral kah, atau mungkin pil, atau suntik dan sebagainya, itu membuat headnya tidak teratur, tidak pasti datangnya, dan tidak pasti pula bersihnya. Maka dalam kondisi seperti itu, dia harus yakinkan ketika di malam hari, ya, dia harus cek and recheck ya. Bagaimana dianggap bersih di dalam haid atau nifas? Yaitu apabila dia menyiapkan cotton bud. Dia menyiapkan cotton bud itu, kapas yang ada sticknya itu, kemudian dimasukkan ke dalam vaginanya di malam hari. Dikeluarkan. Kalau dikeluarkannya dalam posisi putih sebagaimana masuknya, tidak berubah. Biasanya ada rutubah, ada cairan putih mempelak. Artinya ada cairan putih yang betul-betul putih, antara kapas yang dimasukkan kemudian dikeluarkan sama warnanya, berarti dia sudah bersih. Tadi sudah bersih. Tapi kalau kapas cotton bud tadi dimasukkan ke dalam, dikeluarkan, berubah warnanya, berubah merah, apalagi hitam, apalagi ada juga coklat atau kekuning-kuningan, belum bersih itu, belum bersih. Ya, akan dianggap bersih apabila ketika masuk putih, keluar pun juga putih. Oke. Ini ada lagi nih, Oke, bentar, Bu.
ada beberapa. Izin tanya, sedang berpuasa terus mimpi dan mengeluarkan mani, puasanya lanjut atau berhenti? Puasanya lanjut. Jadi kalau orang dia berpuasa tidak sengaja tidur, kan namanya tidur, tidak sengaja dia mimpi bersetubuh sampai bangun-bangun basah semuanya, keluar mani dia, bagaimana? Puasanya tetap sah, puasanya tetap sah dan sempurna. Maka dia lanjut puasa, kecuali kalau keluar maninya itu karena unsur kesengajaan. Jadi tidak tidur sengaja keluarkan mani gimana? Ya dengan onani, atau dia melihat film yang membuat dia terangsang akhirnya dia keluar mani, atau dia berpelukan dengan istrinya, cumbu rayu dengan istrinya di siang hari, walaupun tidak kumpul, tidak bersetubuh, tapi bercumbu rayu, akhirnya sampai dia tidak bisa nahan keluar. Atau dia berkhayal, ya, tidak melihat, tidak pula bersentuhan, tapi dia berkhayal-khayal sendiri, akhirnya dia keluar mani, maka itu dosa dan batal puasanya. Ketika batal puasanya, apakah dia langsung sarapan, langsung makan? Tidak boleh. Dia tetap imsak. Dia tetap berposisi tidak boleh makan, tidak boleh minum seperti orang yang berpuasa, tapi sudah dianggap batal. Ya, sudah dianggap batal. Nanti harus dikodok satu hari itu. Gitu. Ya, ini ada yang tanya, kalau mencium istri sendiri saat puasa hukumnya bagaimana? Mencium istri sendiri ketika berpuasa hukumnya makruh. Kalau ada seorang yang manten anyar, ya manten anyar, ya anak masih muda, atau juga orang tua juga namanya, dia nikah baru, sedang dia sulit untuk menahan syahwat. Jadi kalau sudah tidur berdampingan dengan istri di siang hari, ya kemudian dia mencium, dia pelukan dan sebagainya, mesti dia tidak tahan. Dia tidak tahan, mesti dia akan keluar maninya, atau mungkin dia malah ngajak kumpul. Ini haram. Haram dia. Tak boleh dalam posisi seperti ini. Kalau memang dia tahu dirinya macam itu, dia harus berjauhan, beda kamar. Sebab kalau nanti berdekatan, mesti ibarat api ketemu bensin, huk, langsung kobong, ya, terbakar. Maka kalau sudah seperti itu, ya jangan didekat-dekatkan dong api dengan bensin, pasti akan terbakar, kan. Kita berarti berjauhan. Tapi kalau ada orang tertentu yang dia tahan, dia tahu dirinya bahwa walaupun dia cium pelukan dengan istrinya, dia cium dengan istrinya, mesti dia tahan, maka ini pun juga hukumnya makruh. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan karena akan mengurangi kesempurnaan puasanya. Walaupun puasanya masih sah. Ya, begitu. Terjadi, ini adalah kita biasa terjadi beda awal puasa dan hari raya. Penjelasan tentang orang-orang Thariqah Naksabandiyah yang biasanya berbeda, bukan cuma 1 hari, kadang malah 2 hari, karena kadang jadi pertanyaan untuk orang awam. Nah, betul, itu sering terjadi ya di thariqah tertentu di satu wilayah di Indonesia ini, puasanya hampir tiap tahun itu selalu berbeda. Banyakannya mendahului, ya, mendahului dari yang umum yang ada dari pemerintah. Hari rayanya pun juga mendahului, sehingga membuat bingung masyarakat itu. Itu sebenarnya bagaimana? Mestinya orang yang ahli thariqah yang memutuskan ini, dia ngertilah dirinya sendiri. Dia itu berpedoman dengan apa? Apakah berpedoman dengan ru'yah, ya, berpedoman dengan ru'yah hilal, dia melihat. Kalau dia memang ru'yah melihat hilal, maka dia bolehlah dia hal seperti itu, dan murid-muridnya yang percaya dengan gurunya boleh melakukan itu. Tapi kalau dia tidak ru'yah, dan juga dalam pedoman hisab yang sudah baku ilmunya,
ilmu hisab ini setengah tepat ya, memang tepat dalam hitungan karena memang ada pedoman naik turunnya derajat posisi bulan itu memang bisa dihitung dengan ilmu falak ya, maka masih bisa dijadikan pedoman dari sebagian ulama bahwa hisab itu boleh menjadi dasar ya, walaupun nanti ada bedanya kadang-kadang dengan ru'yah, karena ru'yah itu mengikuti cuaca cerah atau cuaca gelap, mendung. Tapi kalau orang ini ya, thariqah ini hisab juga tidak mengikuti metodologi hisab yang tepat, ru'yah juga tidak, tapi pedoman apa? Pedoman hisab yang tidak baku, maka mestinya dia berpedoman dengan ilmu, Nah, dan ilmu itu pasti kan, ilmu itu pasti. Ya, kita atau orang yang ahli thariqah yang punya pendapat seperti ini, dia harus mawas dirinya. Dia tidak boleh dengan dasar pokoknya aku ini, kebiasaan aku seperti ini, guru-guru saya dulu seperti ini, tidak bisa. Tidak seperti itu, karena sudah ada dasar landasan dari syariat dengan ru'yah, dan ada sebagian ulama yang salaf juga membolehkan dengan hisab yang secara metodologi yang baku. Ada lagi untuk 32 tentang masalah datang ke suatu tempat boleh membatalkan puasa dan tetap berpuasa, itu yang perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar yang tadi habis jelaskan, maksudnya gimana dulu? Ya, kita boleh mengambil salah satu daripada pendapat beliau. Ya, jadi kasus di awal Ramadan. Jadi ada beda dengan kasus di awal Ramadan dengan kasus di akhir Ramadan. Kalau kasus di awal Ramadan, kalau kita berpuasa, ya kita berpuasa di awal Ramadan dulu, kita berpuasa mengikuti dari pendapat seseorang, karena orang itu bisa dipercaya menurut kita, kemudian kita berpuasa. Kita lakukan puasa, dan puasa kita sempurna 30 hari. Setelah kita puasa sempurna 30 hari, ya, kita pergi ke satu negeri. Kita pergi ke satu negeri yang lain, ternyata negeri yang lain itu mereka tidak berpuasa. Ya, mereka tidak berpuasa. Padahal kita tidak berpuasa karena kita sesempurna. Sampai di negeri besok, apakah kita mengikuti hari raya apa tidak? Kalau negeri itu adalah dalam keadaan berpuasa, keadaan tidak berpuasa, kita sudah berpuasa 30 hari, maka Imam Romli mengatakan kita ikut membatalkan puasa kita mengikuti negeri itu. Tapi kalau Ibnu Hajar mengatakan kita tetap imsak. Karena beliau mengatakan lebih baik kehati-hatian. Ya, lebih baik kehati-hatian, kita tetap berpuasa. Itu boleh kita mengikuti Imam Ibnu Hajar, kita tetap berpuasa. Ya, tidak membatalkan. Atau sebaliknya, kalau Imam Romli mengatakan kalau kita Imam Romli mengatakan boleh kita membatalkan, tapi secara diam-diam. Ya. Menghormati orang kampung situ, kita membatalkan diam-diam. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, ya kita tetap berpuasa, jangan membatalkan diri.
Ya, karena orang kampung seorang kampung situ tidak puasa kan, kita padahal puasa, maka kita tetap tidak membatalkan diri. Nah, begitu. Bagaimana hukumnya sedang berpuasa mandi dan kepalanya disiram atau pakai sampo? Makruh, hukumnya makruh. Orang yang mandi kerucut ya ketika siang hari di bulan Ramadan itu hukumnya makruh, disiram dan pakai sampo, dan itu harus hati-hati. Kalau sampai nanti dia siram padahal bukan mandi junub, sampai nanti airnya masuk ke telinga, ya airnya masuk ke telinga sampai deng gitu ya, masuk ke telinga, itu bisa batal itu. Bisa batal. Maka kalau kita mandi di siang hari dan nyiram kepala, hati-hati, kita tutup, jangan sampai nyiprat masuk ke dalam telinga. Nah, ini terakhir tadi, Bu. Melanjutkan pertanyaan di atas, kebiasaan kalau mau berangkat kerja itu pamitan ke istri, cium pipi kanan, pipi kiri, dan cium tangan. Bagaimana hukumnya kalau itu berpuasa? Ya tadi kayak saya katakan, hukumnya makruh. Jadi kalau memang kebiasaan itu kan biasa, kita tidak akan tergoda syahwat kita, karena memang biasa seperti itu mau pergi, maka kita melakukan seperti itu makruh. Sebaiknya sebenarnya orang berpergian itu sebaiknya dalam keadaan punya wudhu. Jadi dalam perjalanan kalau orang berwudu itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena al-wudu silahul mu'min. Wudu ini senjatanya orang terima. Apalagi dalam kondisi corona seperti ini, insya Allah ada mukjizatnya wudu lah. Nah, ketika kita mau berpergian, kemudian kita cium istri kita dan cium tangan kita dicium sama dia, kan batal. Menurut mazhab Syafi'i kan batal kita bersentuhan dengan istri, padahal kita berpergian. Maka lebih baik kalau kita mesti harus seperti itu ya pakai rida, tutupan kain. Nah, dicium tangan kita tapi ditutupi kain rida gitu. Ditutupi kain seperti ini, tangan kita dibentel kayak gini, dia suruh nyium seperti ini bolak-balik kan tidak batal gitu. Atau kalau kita mau mencium, dikerudukin dulu, kepalanya dikerudukin rida, harusnya kita cium dalam keadaan seperti ini supaya kita jaga tidak batal, ya gitu. Tapi kalau langsung bersentuhan, tangan ketemu tangan, pipi ketemu pipi, ya akan batal tadi kan, dan makruh itu. Puasanya tetap sah. Ini sudah pertanyaan terakhir tadi, Bu. Ini sekarang tambah banyak di jam sekian. Sudah 50 lebih tadi itu sama keluar masuknya yang ke sini. Sabut biasanya cukup bertanya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya awan awlin wa ya akhirin wa ya dzal qatil matin ya rahim wa sakin ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. La jazalna dhanban ila ghafartahu wa la hammat bila falsa wa la janna qadaytahu wa la maridan shafaitahu wa la jahilan ila anta wa la dhiqan ila wasatahu wa la hajatan min hawji dunya wal akhirah. Ya laka ridan wa bila salah ila qadaytahu ya Rabb. Nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukur ala al-afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah.